Intinya adalah musuh yang nyata bagi kita adalah orang kafir. Al-kafirun. Musuh yang nyata bagi kita adalah syaitan. Asy-syaitanu apa tadi? Asy-syaitanu lakum aduwwam mubina. Itu adalah musuh yang nyata bagi kita adalah syaitan. Kalau musuh yang nyata bagi kita adalah manusia, an-nasi man kana lakum aduwwam mubina. Dan musuh yang nyata bagi kita adalah siapa lagi? Kamu, diri kita sendiri, nafsi. Berarti apabila kamu berpergian, itu ada namanya aku udah habis. Aku makan lagi. Baik. Tadi. Kasar itu artinya salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Itu adalah orang-orang yang berdosa. Makanya apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkasar salat. Itu ada pada ayat berapa? 101. Kasar itu berarti tadi apa? Salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Itu biasanya apa? Musafir, bukan mufasir. Mufasir itu seperti kita mengaji atau seperti kita menghadiskan atau meriwayatkan sebuah hadis. Itu namanya mufasir dalam kurung. Kalau musafir adalah orang-orang yang dalam perjalanan jauh, kemudian dia bisa jadi menjamak dulu di rumah, bisa jadi dia mengqadai dulu, atau bisa jadi dia menjamak dulu di rumah, atau bisa jadi dia sebelumnya atau sesudahnya qada itu apabila kita meninggalkan sholat, kita gantikan dengan sholat. Kalau menjamak artinya kita itu ingin memajukan atau ingin menambahkan sholat kita yang di depan tadi supaya kita tidak terganggu dalam perjalanan, tapi kita jamak di rumah. Nah, itu pun dengan jamak 2 rakaat, bukan qada. Kalau qada itu menggantikan apabila 4 rakaat, tetap 4 rakaat kita gantikan. Kalau jamak 2 rakaat, tapi kita niatkan untuk yang ke depan. Misalkan ini maghrib, ketika kita dalam perjalanan, kita maghrib sudah singgah di masjid. Ketika di dalam masjid kita sholat namanya sholat maghrib, tapi karena kita dalam perjalanan jauh, belum tentu kita sampainya jam siang, kita ambilkan jamak isya atau jamak isya dan subuh. Mana tahu nanti pagi sampainya misalnya. Itu ada kalau misalnya kita pulang malam malam sampai pagi. Itu kita jamak isya sama subuh, itu kita bisa ambil 2 rakaat. Itu niatnya juga jamak, kita bacakan, bukan kita bacakan qada. Kalau qada apabila kita meninggalkan sholat kita isya atau subuh, kita gantikan di zuhur, itu qada, tapi tetap sama, artinya 2 rakaat dan 4 rakaat. Kalau dengan jamak tadi tetap 2 rakaat ya. Sama seperti dengan sholat sunnah, cuman bedanya seiyadnya. Itu adalah biasanya musafir, bukan mufasir.
Jadi perang Badar. Ketika ini ada kaum muslimin itu di Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi. Sedangkan mereka sanggup. Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang kafir untuk ikut bersama mereka pergi ke perang Badar. Akhirnya di antara mereka ada terbunuh yang terkena panah dalam peperangan itu. Kita belum bicarakan masalah panah. Kita belum bicarakan masalah senjata anak panah. Yang baru kita bicarakan masalah senjata biasanya gada atau namanya pedang. Tapi ini ada namanya anak panah, berarti dari jauh. Kalau orang dulu menggantikan namanya tembakan. Karena dulu tidak ada tembak, jadi mereka main panah. Tapi sekarang sudah ada tembak, panah kadang-kadang masuk anak panah itu. Itu dia, berarti kan pada masa itu kaum muslimin itu masih takut untuk berperang karena dia takut akan dirinya. Kalau aku mati bagaimana keluargaku? Kalau dia ada keluarga atau ada anak dan istri. Kalau aku mati bagaimana dengan diriku sedangkan aku belum cukup aman. Ketika itu memang pada masa Nabi Muhammad masih ada namanya perang Badar. Bahkan Nabi Muhammad aja tidak sanggup sebenarnya untuk memerangi Badar. Perang Badar itu bukan sendiri, cukup ramai seperti kita tawuran. Tapi ini masalah tawuran itu cuma mendemo satu kelompok untuk mendemo satu tempat. Tapi kalau ini tawuran sama tawuran kita bilang berarti seperkelompok, sama-sama ada kelompoknya masing-masing. Makanya ketika kita berperang Badar itu harus siap. Perang Badar itu untuk melawan apa? Kita untuk memusnahkan kebatilan dan kejahatan. Tapi kita harus membela kebenaran dan kebajikan. Itu antara perang Badar tadi. Itu kalau kita ini sudah memenangkan perang Badar itu berarti sudah tamat namanya. Sampai di situ berarti kita adalah kemenangan. Kita harus merayakannya dan memenangi namanya Islam. Berarti Islam sudah ada pegangannya ketika perang Badar itu sudah selesai. Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang kafir. Itu para perang Badar. Tapi sebelum perang Badar kita ada namanya Yahudi dan Nasrani. Ketika Yahudi dan Nasrani itu berperang atau dia mencari sesuatu wanita, tapi itu sebelum terjadi peperangan pertama, itu ada peperangan yang lain yang kecil. Bisa ada yang melecehkan namanya agama, ada yang menghina agama, ada yang melecehkan namanya wanita, dan ada namanya seperti obrak-abrik. Tahu obrak-abrik itu seperti perampok. Itu juga ada itu pada masa Nabi. Kalau nggak tidak mungkin banyak yang hilang, dan tidak mungkin juga Nabi itu namanya menikahkan wanita yang lebih banyak. Itu alasannya sebenarnya. Kenapa Nabi Muhammad menikahkan wanita lebih banyak daripada satu? Karena dia sayang melihat wanita di hadapannya dilecehkan dengan orang lain. Karena dia sangat menghormati ibunya. Makanya dia mengambil sesuatu keputusan untuk menikahkan dengan yang lain. Tapi dia tergantung dia ingin menikahkan, bukan berarti semua dilecehkan dia nikahkan. Dan juga dia ada izin dari istrinya. Makanya hidup Nabi itu ada sifatnya sendiri. Terkenal sifat Nabi itu tadi apa? Jujur, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Makanya istrinya cukup senang dengan dia. Sampai sehidup semati, sampai mati tidak pernah bertengkar. Meskipun Nabi Muhammad tadi ada yang lain. Karena adil, karena berlaku adil. Bagaimana mereka bisa menjadi penghuni surga?
anaknya juga bagus-bagus. Itu tergantung pada didikan mereka tadi. Itu Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu memang penghuni surga. Kalau mereka itu bukan penghuni surga, bagaimana kita di dunia? Bagaimana bisa kita membaca Al-Quran? Inilah tadi diserahkan kepada bibit-bibitnya, anak-anaknya tadi sampai cucu-cucunya terus semuanya. Mereka tidak ada masalah lagi untuk membaca ini, sedangkan mereka sudah tiada. Berarti siapa yang baca tadi? Itulah tadi di bawah-bawahnya tadi. Sana yang bicara ini tiada. Siapa yang bacanya? Anaknya berarti. Kalau masih anaknya masih panjang umurnya. Itu ibarat sudah diwariskan kepada anak-anaknya tadi. Bukan berarti kita hanya tahu makan dan minum saja. Kalau kita itu bisa, tidak mesti kita ketenanan di mana-mana. Allah bisa karena terbiasa. Kalau kita sering mengaji, bisa sendiri dia. Kalau kita sering berbicara sama orang, bisa sendiri. Kalau kita sering berceramah, bisa sendiri. Apa saja bisa kita inginkan. Apa kita inginkan? Ingin berceramah tentang tomat? Bisa. Bukan tidak bisa. Asalkan kita tahu tomat itu dari mana. Dari mana asalnya tomat? Kalau kita keseringan berbicara, makanya setiap waktu kalian pernah berhitung antara 24 jam itu berapa banyak kalian berbicara dalam 24 jam satu hari, dan berapa banyak kalian istirahat dalam 24 jam satu hari, dan berapa banyak aktivitas kalian dalam 24 jam satu hari. Coba kalian hitung dulu. Itu semua sudah ada. Kayak kita mainkan handphone itu kalau seringan kita memegangnya, tidak berhenti-henti atau berjam-jam kita berpegang, pasti dia habis baterainya. Sama seperti kita berbicara. Kalau kita sering berbicara, apalagi sering menghafal, apalagi sering melafaz Al-Quran, apalagi berbicara dengan orang tidak habis-habis, itu suaranya pasti habis serak. Apalagi kalau guru itu kalau mengajarkan orang sampai habis suaranya serak, apalagi kalau anak-anaknya bandel. Itu sama artinya, kita istirahatkan dulu suara kita supaya jangan ada namanya serak, jangan ada habis suara kita kadang-kadang sampai kering tenggorokan. Maka perlu air itu adalah memang sudah ada seperti itu. Kalau yang bicara ini jangan tanya, cukup banyak dia habis suaranya, apalagi teriak-teriak. Dulu waktu dia megang anak-anak les itu lebih dahsyat lagi, sampai nggak bisa suara lagi mungkin. Itu pada masa 2016. Pada masa dia sekolah SMP lebih parah lagi. Itu anak-anak ngajinya kalau nggak dengar itu tepang, kalau nggak diam terus. Karena tidak sanggup lagi, habis suara kita. Apalagi anak sebaya kita lagi kan. Kadang-kadang memang bandel, tapi harus diajarkan kawan bagaimana dia bisa mengaji. Kalau anak tidak kita ajarkan, tidak kita marahi karena dia salah, nanti merajalela. Makanya harus dikasih tahu. Itu memang sudah ada. Tidak mungkin kita begitu bilang ngaji, besok kita lihat dia tidak ngaji, diam saja. Kapan dia pintarnya? Kapan dia membalikkan ini kertasnya? Tidak maju-maju, tidak bertambah apa? Tidak bertambah tempat dia mengaji, tidak tamat dia nantinya. Bisa jadi dia orang udah naik kelas 2, dia masih di situ-situ saja dalam 1 hari atau 2 hari atau bahkan di situ saja. Kalau dia tidak mengaji, hanya memegang saja Al-Quran sini,
Pergi ngaji pegang Al-Quran, lihat aja. Besok pergi lagi pegang Al-Quran. Jadi kapan dia membalikkan ayat tadi? Kapan membalikkan halaman? Itu dalam arti kata, kalau kita mengaji itu harus siap. Kalau tidak, nggak usah mengaji terus. Untuk apa kita pergi ngaji cuma label saja datang? Kama kali wabut kan, tapi ngaji tidak ada, sama saja bohong. Kenapa seperti itu? Karena waktu kita mengaji itu memang harus ada jam, harus siap. Kita juga harus bertambah, meskipun hanya satu ain atau satu lembar kita ngaji. Kok enggak, tidak mungkin tamat. Orang lain dalam satu hari, kalau dia sudah pintar, bisa dia lanjutkan sendiri. Atau dalam 1 bulan, bahkan dalam 1 tahun. Kalau kita ajarkan juz amma, mungkin 2 bulan sudah selesai. Itu anak-anak baru-baru kan. Kemudian dia naikkan ini namanya Quran besar. Paling kalau dia mampu dalam 1 tahun selesai. Kalau dia cepat. Kenapa bisa seperti itu? Kadang-kadang ini 1 lembar ini 30 juz, 610 lembar. Kadang kita dalam 1 hari bisa jadi 2 lembar kita baca. Kalau 2 lembar 600 bagi 2 berapa? 300. 1 tahun berapa hari? 360 hari. Bisa jadi kan 1 tahun selesai 1 bab 30 juz. Kalau kita ngaji 1 hari 2 lembar. Kalau kita ngaji 1 hari 1 juz, lebih bagus lagi, lebih cepat tamatnya. Itu udah mari kata. Ini pergi ngaji merek udah selesai, bawa kain-kain sarung, sudah selesai kita mengaji. Tapi tidak ada kita lafadzkan ayat ngajinya, hanya membawa saja. Kemudian apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Siapa sahabat Nabi Muhammad? Coba di antara kalian semuanya, siapa nama sahabat Nabi Muhammad yang kalian ketahui saja? Tiada yang tahu? Astagfirullah. Sahabat Nabi Muhammad Abu Bakar Siddiq, itu yang selalu memantau-mantoi, yang selalu bersamanya. Yang kedua, kakeknya Abu Muthalib. Abu Muthalib kakeknya itu hanya memantaunya dulu, supaya mengajarinya bisa semuanya. Jangan, ini mama lagi mengaji. Apa azam buat azam? Adik sampai nangis setiap hari? Hah? Gak bisa main dari bangku sama adik? Itu Abu Bakar. Kemudian ada namanya Abu Muthalib. Mereka itu mengajari Nabi Muhammad pada usia 7 tahun, 12 tahun sampai menikah. Tapi ada salah satu dari mereka itu wafat pada saat itu. Karena tidak sanggup bukan untuk menjaga Nabi Muhammad. Kalau seandainya dia panjang umur ya sanggup, tapi karena usianya sudah tidak memungkinkan, dia harus sampai di situ. Berarti beliau tidak sanggup lagi untuk mengajarinya lebih dalam lagi atau lebih panjang usia Nabi Muhammad sampai dia wafat. Karena pada masa wafat Nabi Muhammad saja 63 tahun. Kurangkan 25. 38 tahun beliau itu berumah tangga. 25 tahun beliau itu menikah. Itu 38 tahun itu bagaimana beliau itu untuk apa? Untuk apa?
untuk membina rumah tangganya. Kemudian masih ada yang kurang. Sebenarnya perjalanan dia itu cukup banyak. 25 tahun dia menikah. Setelah dia menikah dengan Siti Khadijah yang usianya 40 tahun itu dia memiliki namanya anaknya siapa? Zuhra Fatimah. Dia itu ketika pertama kali menikah dia masih memikirkan bagaimana umatku tadi. Kalau aku menikah, apakah umatku masih mendengarkanku? Karena ada yang membangkang. Karena pada usianya kalau wafat 63 tahun berarti 38 tahun. Dia itu masih mengembara di mana-mana. Bukan sayembara tapi mengembara untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam, bukan menyebarkan fitnah. Untuk apa kita menyebarkan fitnah? Nggak ada untungnya. Yang ada kita yang sakit. Pahala tidak ada. Usia 38 tahun sudah 11 istri. Bukan usia 38 tahun kita bilang dalam pembinaan rumah tangganya 11 istri. Anaknya berapa? Lupa. Itu memang ketika itu dia 4 sunnahnya, cuman karena meninggal dia menikah lagi. Karena meninggal dia menikah lagi. Karena hidupnya itu kan enak. Kenapa? Karena dia sudah diizinkan oleh istri pertamanya tadi. Boleh menikah silahkan, daripada wanita banyak dilecehkan. Tapi dengan satu syarat, harus tahu dari mana asalnya. Dari mana asalnya? Apakah dia itu orangnya memang patut untuk kita nikahkan? Karena pada zaman itu memang banyak sekali namanya orang-orang yang dilecehkan. Itu pada zaman Zahiriyah. Itu pada masa itu hanya hanya orang-orang yang terdekat yang tahu, itu sahabat-sahabatnya, termasuk ibunya saja meninggal dunia saat dia usia 7 tahun ya, 5 tahun atau 7 tahun pada saat itu. Rupanya masih ada yang buruk sangka, masih ada yang buruk, masih ada yang buruk. Karena akai hanam patli pakan orang punya ide pe ceritanya pasti ya jauh kan ya kok uleh kau ji pikir ceritanya dari pane ya karang hana orang mengarang ceritanya pulang yang dengarnya orang rakyat lam dia tentanya yang kaje aja sampai warak kiban cara tanya tak karangnya cerita tanya mentang tak mulai karangan golam tentai je pulang tak karang cerita yang kan tapi pekan orang layang do aku utak je karena kabro termasuk ate je hana 4 akaile karena je hana depe yang cerita punya mungkin udap ji semua udapnya hantang ji beribadah lagi tanya maka ji menyaji na ibadah lagi tanya semua udap ji depe putra yang tanya pegahnya bapi tanya yang menyamping tak kerja tabut je pemulu misuji ya tamita peng tamekat atago nyan misuji jut ke pulang jut ke haho jak kena jak ke deh ya tapi bek tua ibadah nyatanya hana ibadah hana tepe tanya putra yang ibadah hana tak tepe putra yang Al-Quran hana tak tepe
hanya memang tata pemandu Islamnya memang ibadah adalah sholat. Tapi jangan dalam arti sholat itu kalian hanya tahu hanya sholat 5 waktu kan. Tapi ada orang yang sholatnya lebih kurang 5 waktu. Mengerti maksudnya? Ada sebahagian mereka itu sholatnya 2 rakaat dalam satu waktu, dalam satu hari. Berarti dalam satu hari itu cuma 10 rakaat. Ada sebahagian dari mereka itu ada yang sholat 5 rakaat dan 6 rakaat. Sebenarnya di dalam Alkitab atau di dalam buku ada memang 6 rakaat, 5 rakaat. Tapi kita belum anjurkan 5 rakaat, 6 rakaat itu. Kita pun tidak tahu bagaimana sholatnya 5 rakaat, 6 rakaat. Yang kita tahu hanya 4 rakaat. Kemudian ada namanya 2 rakaat, 3 rakaat. Itu intinya. Tapi selebihnya sholat sunat 2 rakaat. Kalau 1 rakaat itu pun baru kemarin kita tahu. Itu pun dalam sholat witir. Sebenarnya sholat witir itu 3 rakaat. Dia sama seperti sholat maghrib. Tapi karena mereka berpanduan dengan buku tadi, sholat witir itu dibuat 2 kali salam. Berarti dalam 1 rakaat itu ada 2. Ada 2? Apa itu? Dalam satu witir itu ada 3 rakaat, tapi dia pisahkan 2 rakaat sekali, 1 rakaat sekali. Makanya dibuat 2 kali salam. Kalau dulu 3 rakaat itu disambung dia. Bisa, kenapa tidak? Dalam 2 rakaat itu tidak ada namanya tahiyat, bangun. Tidak ada kita tahiyat. Kalau kita tahiyat dalam 2 rakaat, misal sudah 2 rakaat, kita tahiyat itu sama seperti sholat maghrib itu. Tapi kalau sholat witir ingin kita sambung, 3 rakaat itu 2 rakaatnya bangun. Dan ketiga rakaat baru duduk tahiyat akhir. Itu adalah sholat witir yang sebenarnya. Makanya terkadang kita tidak tahu karena kita berpedoman dengan buku. Kalau buku memang ada namanya 2 kali salam. Tapi kalau kita mengambil 1 kali salam boleh. Indah di sana aja 1 kali salam juga kok. Itu kita sholat tarawih. Itu sholat tarawih. Pulang. Apa yang kita lihat 2000 ini 2000 itu atas nama sholat tarawih. Nggak mesti 2000 ini tiap tahun ada dia sholat tarawih. Kecuali kita berhalangan saja. Kalau kita berhalangan bagaimana ingin sholat? Apapun tidak bisa kita buat. Itu adalah sholat witir. Sholat witir itu bisa kita laksanakan kapan saja kita mau. Tidak mesti pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu hanya sholat tarawih saja. Sholat di antara hari-hari yang lain itu tidak ada sholat tarawih. Dia hanya bertemu dengan pada bulan Ramadan saja. Makanya kenapa kita kadang-kadang ada namanya diambil sholat witir. Boleh kita ambil sholat witir ketika menjelang, tidak mesti habis isya. Itu sholat witir itu di mana saya kita lakukan. Kadang ada diambil dari pagi hari lagi. Witir. Ada yang diambil pagi hari kan? Ada diambil namanya duha. Sholat witir itu apa gunanya? Karena witir itu 3 rakaat. Ada yang mengambil 2 kali salam dan ada yang mengambil 1 kali salam. Itu saja intinya. Dan sholat tarawih itu memang pada umumnya di bulan Ramadan saja. Di bulan lain atau di hari-hari yang lain tidak ada. Hanya pada bulan Ramadan. Karena tarawih itu memang diharuskan habis selesai berbuka. Itu pun habis sholat isya. Ini sebentar lagi sudah mau masuk namanya bulan Ramadan. Hanya berapa bulan?
beberapa bulan lagi belakang yang berlaki sama itu kayak gitu. Kereta api wanita lagi. Kereta api lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah seorang dari mereka berdiri salah berseramu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Ada ular. Mana ular? Lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Nah, ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir saja dia apa ini? Orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir ini apa? Lengah terhadap senjata dan harta bendanya. Ini bersiap siaga seperti orang siap gerak. Itu kayak orang tentara. Orang tentara, orang brimob itu seperti itu dia. Siap siaga, hormat. Kalian ada hormat dengan wanita? Mana ada. Karena dipikir dia laki-laki, ya. Laki-laki lebih kuat katanya, lebih kuasa. Tapi kalian harus ingat, wanita itu perlu dihormati dan dihargai. Kalian tidak sebanding dengan laki-laki yang kalian pikirkan. Tapi wanita lebih besar dia pahalanya dibandingkan laki-laki. Apabila kalian menyakiti wanita, kalian harus ingat, kalian itu dari mana asalnya? Dari wanita, bukan dari laki-laki. Jangan sekali-kali kalian seenaknya mungkin. Kecuali ini kita cerita masalah ibadah saja, jangan kita cerita tentang kemaksiatan. Kalau maksiat antara laki-laki dengan wanita itu memang sudah ada, tapi bukan berarti kalian kan. Kalau kita bercerita tentang maksiat itu cukup namanya banyak. Ini kita cerita tentang inti pokok dulu seorang wanita. Wanita itu perlu dihargai. Jangan kalian pikir sementang kalian laki-laki akulah yang hebat, aku ini, aku itu, bukan. Karena wanita itu perlu dihormati. Kenapa kalian selalu meminta maaf pada orang tua kalian? Pertama adalah ibu. Karena kalian itu dari mana? Dari ibu kalian yang melahirkan kalian ke dunia. Kalau tiada dia, tiada kalian. Tidak mungkin dari laki-laki kalian. Itu saja intinya. Itu sama, sama apa? Seperti Rasulullah ketika ditanyakan oleh Allah, siapa yang berjasa bagimu? Ibumu. Karena ibu yang merawatmu. Kok tiada dia. Siapa yang membesarkanmu? Ibumu. Siapa yang mendidikmu dan merawatmu? Ibumu. Tiada yang lain. Siapa yang ingin besar? Guru kita ingin besarkan kita. Aduh, anak sendiri pun kadang-kadang dia tinggalkan di rumah. Kapan dia besarkan kita? Kita hanya dididik saja di situ. Bagaimana kita pintar atau tidak? Itu adalah EQ kita sendiri. Bukan dari guru. Kecuali guru itu benar-benar mengajari kita. Kadang-kadang guru ambil itu namanya catatan. Ini catat ya, ini judulnya. Udah, kita ada buku cetak, catat. Kalau kita bisa menulisnya.
Kalau di kita tidak bisa menulis sudah di DO kita atau dikeluarkan dari sekolah, apalagi sekolah kalau sudah tinggi. Tutup dia.